Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman dan sahabat semuanya, 2023 tinggal menghitung hari. Tentu kita akan menyongsong tahun 2024 yang dimana perlu untuk kemudian kita maknai secara bersama-sama akan pergantiannya tahun 2023 ke tahun 2024. Maka satu hal yang perlu kemudian kita refleksikan adalah bagaimana kita bermuhasabah, bagaimana kita mengintrospeksikan diri kita, apakah selama tahun 2023 dari awal di bulan Januari sampai kemudian akhir tahun 2023 ini, apakah dari keseluruhan hari yang kita jalani itu dari 100%-nya berapa persen kebaikan yang ada di dalam 100% itu? Apakah dominan kepada hal-hal yang bersifat positif atau justru sebaliknya hal-hal yang bersifat negatif? Tentu ini menjadi refleksi secara bersama-sama teman-teman, entah secara kita masing-masing secara pribadi ataupun secara kolektif, secara bersama-sama dalam keberlangsungan kehidupan kita. Tentu itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, yang beliau mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksikan diri kalian sebelum kelak kalian akan dihisab. Akan dihitung berapa berat amalan kebaikan atau justru lebih berat amalan keburukannya. Nah, itulah yang perlu kita lakukan dalam menyongsong tahun baru kita ke 2023 ke tahun 2024. Ada pula kemudian ayat yang sudah kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Di Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian memandang, hendaklah kalian memiliki visi tandur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang akan kalian dapat di hari esok. Meskipun para ulama kemudian mengatakan bahwa ghadan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kelak di hari kiamat nanti, akan tapi ayat itu bisa bermakna umum, yaitu adalah nasib kita ketika kita di dunia. Itulah yang perlu kita refleksikan dalam tahun ini teman-teman. Sudah sejauh mana kebaikan yang kita lakukan? Sudahkah kita berada dalam track yang benar atau justru sebaliknya? Kemudian yang kedua teman-teman, bolehkah kemudian kita merayakan tahun baru itu? Tentu kita mendapati bahwa tahun baru yang kita dapati ada tahun baru Hijriah dan ada tahun baru Masehi. Tentu keduanya memiliki dasar yang sama-sama kuat, sama-sama yang memiliki dasar yang semuanya adalah kebaikan. Bulan Masehi berdasarkan pada peredaran matahari. Bulan Hijriah berdasarkan pada peredaran bulan. Kesemuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kesemuanya itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia mudah dalam menghitung hari-hari yang dia lewati. Nah, itulah yang perlu kita pahami bersama-sama teman-teman, bahwa keduanya adalah kebaikan yang tidak perlu dipertentangkan, entah itu bulan Masehi ataupun Hijriah. Nah, dalam hal ini teman-teman, bahwa merayakan hal itu tentu adalah suatu hal kebaikan saya kira. Akan tapi yang perlu kita waspadai adalah kita perlu menjaga batasan-batasan daripada itu. Merayakan boleh, akan tapi yang perlu kemudian kita camkan adalah bagaimana kita menilai atau kemudian memaknai hal itu secara substansial. Bukan justru dengan hura-hura yang berlebihan. Merayakan boleh, akan tapi jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang bersifat mubadir waktu, baik mubadir secara materi, uang, harta, dan lain sebagainya. Tentu sekali lagi mari kita refleksikan pergantian tahun ini dengan mengisinya kepada hal-hal yang bersifat kebaikan dan substansial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.